Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang kami banggakan, pergi ke pasar hendak membeli tomat, tidak lupa membeli buah semangka. Jadikan amal ibadah kita sebagai kafarat, terutama ibadah puasa. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW terkait dengan kafarat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kullu amali ibni Adam lahu kafaratun illa as-siyam innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu menjadi kafarat baginya, menjadi penutup kesalahannya, penembus dosanya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa makna hadis ini? Hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya setiap amalan anak Adam, amal soleh yang dilakukannya, maka itu akan menjadi saldo kebaikan kelaknya, akan menjadi kota untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan yang nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili kita dengan seadil-adilnya, kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluknya, kepada manusia yang pernah kita zalimi, kita sakiti, maka ketika kelak di akhirat, di mana orang-orang yang kita zalimi itu menuntut, mengkisos kita, maka itu akan bisa ditutupi dengan amal-amal soleh kita. Semakin banyak saldo pahala kita, maka semakin mudahlah kita untuk menghadapi tuntutan-tuntutan orang itu. Apakah itu pahala sedekah kita, solat sunnah kita, qiyamul lail kita, ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini, maka itu akan menjadi kafarat bagi kita kelaknya di akhirat. Di saat orang-orang menuntut, atau di saat kita kekurangan-kekurangan pahala, maka kebaikan-kebaikan kita akan membantu itu. Namun mungkin tanpa kita sadari bahwasanya amal yang kita lakukan di muka bumi ini, di dunia ini, tentulah terbatas, tentulah banyak kurangnya. Tidak setiap kebaikan bisa kita lakukan tentunya. Sementara tuntutan-tuntutan orang di akhirat kelak banyak sekali. Jadi ketika saldo kebaikan kita itu semakin berkurang, tidak memenuhi dan bahkan habis, maka kesalahan orang yang kita zalimi itu akan ditimpakan kepada kita. Menjadilah kita orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak lagi memiliki saldo kebaikan, tidak lagi memiliki saldo pahala, yang sehingga akhirnya tersungkur ke dalam neraka. Namun sahabat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, ternyata ada satu amalan atau ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang menjadi penembus itu semuanya, yang dimana pahala ibadah puasa ini tidak bisa diganggu gugat oleh orang-orang yang akan menuntut kita. Maka dengan ibadah puasa inilah yang akan membantu kita, yang menyelamatkan kita, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, terhadap apa yang pernah kita lakukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia. Maka ibadah puasa inilah yang membuat kita menjadi selamat, yang membuat kita menjadi aman menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa ini terkhusus untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Karena ibadah puasa ini balasannya tidak terhingga, sehingga saldo kita, pahala saldo kita itu terus dan terus mengalir, tidak berkurang di saat amal soleh yang lainnya berkurang. Mudah-mudahan tentu ibadah puasa yang betul-betul sempurna kita lakukan di dunia ini, tidak hanya fikihnya saja, tapi juga secara hakikatnya,
tidak hanya kita menahan makan, minum, dan syahwat kemaluan, tapi juga kita menahan pandangan kita, menahan hati kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang merusak tentunya hakikat puasa itu sendiri. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang nanti kelak di akhirat melanggeng masuk ke surga dengan penuh bahagia, senyum sumringah. Kenapa? Berkat pahala ibadah puasa kita. Semoga Allah meridai kita, semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.